Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat peternak kelinci yang masih setia menunggu video lanjutan di channel PK2 Pondok Kelinci Pematang Kuing. Di kesempatan video kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat dan material apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat kandang kelinci terkoleksi atau kandang sistem bongkar pasang. Mohon maaf sebelumnya kepada sobat-sobat peternak kelinci. Bukan maksud saya untuk mengajari dan bukan pula maksud saya untuk menggurui, tetapi saya hanya sekedar berbagi, yaitu berbagi kepada pemula yang ingin memulai beternak kelinci. Baiklah, kita awali dengan memperkenalkan peralatan, yaitu bor ya. Ini mesti kita gunakan ya. Kalau bor terserah kepada sobat-sobat mau menggunakan bor baterai ya lebih bagus, tidak terlalu beresiko. Yang kalau tidak ada bor baterai juga nggak masalah menggunakan bor kabel listrik ya. Kenapa saya menggunakan dua buah bor? Karena tidak istilahnya tidak bolak-balik mengganti mata bor kalau kita hanya menggunakan satu bor. Tapi kalau kita menggunakan dua buah bor, jadi kita sudah langsung, ini khusus bagian pembautan, ini khusus bagian untuk melobangi ya. Ini mata obeng bunga ya. Ini dia. Ini harga satuannya mungkin berkisar di bawah 10 ribuan ya, atau 8 ribu atau 6 ribu lah. Saya kurang tahu persis sebab saya kalau habis ya beli satu set aja. Jadi harga pun lebih murah ya. Kemudian ini mata untuk membolongi untuk paku ripet lah, mata besi, mata pelat kalau kami bilang ya. Ini dia ukuran 3,5 mili, merek Kokon ya. Merek yang lebih bagus dari ini banyak ya, cuman saya lebih senang memakai merek Kokon ini. Di harga dia tidak terlalu mahal, juga lebih tidak mudah patah lah kita bilang. Kemudian yang 3,0, ini untuk melobangi bambu, yaitu ini dia untuk nantinya untuk lantai ya, untuk melobangi tempat baut ya. Ini bambu ini kita lobangi dengan menggunakan dua mata bor. Pertama kita gunakan dengan mata bor yang 3 mili tadi. Kemudian baru kita gunakan mata bor yang 8 mili. Kenapa? Karena kita menggunakan baut yang kepalanya seperti ini. Jadi sisi dratnya menggunakan 0,3 mili ya. Kemudian sisi kepalanya agar dia rata di permukaan bambu, maka kita menggunakan yang 8 mili supaya dia terbenam ya di dalam bambunya tadi. Jadi dia rata, tidak berisiko kaki kelinci akan luka. Jadi kita menggunakan dua jenis baut yang berukuran 3/4 mili. Yang ini ukuran 3/4 inci, yang ini 1 inci. Oke ya, ini paku ripetnya ukuran 3,2 mili. Baik, berikutnya gunting baja ringan untuk menggunting materialnya nanti. Ini tang ripetnya, kemudian siku, kemudian spidol 2 mata ya, spidol merek Twin Pen. Ini tidak permanen ya. Kenapa saya tidak menggunakan yang permanen? Karena kalau permanen apabila terjadi kesalahan susah untuk menghapusnya. Kemudian tang sebagai alat bantu, meteran, mana dia? Ini meteran. Kemudian ini kabel T ya. Kemudian ini gerenda. Gerenda ini kita menggunakan mata
cutting well yang ketebalan sekitar 1 mili ya. Nah, ini per kepingnya ini berkisar di 7.000 atau 5.000 gitu ya. Nah, tergantung di toko mana kita beli ya. Nah, saya jarang beli per keping. Saya kalau habis belinya per cup aja, langsung yang berisi 50 keping atau 50 PCS. Nah, itu ya sobat ya. Kemudian ini sebagai alat bantu juga siku magnet. Ini siku magnet ya. Nah, siku magnet ini agar lebih mudah kita menyiku. Nah, di antara kita membuat sudut siku, yaitu yang hollow vertikal atau dengan hollow horizontal. Jadi agak lebih mudah ya, tinggal membautnya saja. Lebih mudah, tidak perlu kita repot kalau menggunakan siku yang magnet seperti ini. Nah, kemudian pipa paralon 4 inci ini masih berbentuk pipa paralon yang bulat ya. Nanti akan kita belah, kemudian kita bentuk pola seperti ini. Nanti tutorialnya juga kita akan buatkan di video berikutnya, pola seperti ini ya, sesuai dengan ukurannya nanti. Kemudian jadilah dia seperti ini, tempat pakan pelet ya. Nah, ini kita mengisi dari sebelah luar ini ya. Nah, inilah kegunaan apa tadi, apa namanya, kabel T ya, untuk menjadi mengikat tutup. Kemudian ada juga pipa paralon yang ukuran 3 inci. Ini tidak ada contoh ya, cuman saya sebutkan saja paralon 3 inci untuk tempat pakan rumput di bagian belakang kandang. Kalau ini tadi di bagian depan kandang, atau kita tempatkan di pintu. Bisa dilihat di video yang telah lalu ya. Kemudian ini pipa paralon yang ukuran 2 inci. Ini gunanya untuk saluran urin kelinci yang melalui talang. Nah, ini talangnya. Talangnya dari puring ya, bukan dari puring, dari ring bajaringan ya, untuk ring atap bajaringan ya. Nah, ini dia, nanti ibaratnya seperti ini lagi. Nah, ini berbahan galvalum ya, agar tidak mudah berkarat. Kemudian kita menggunakan hollow untuk rangka utama ya, untuk kaki rangka utama yang 4 sudut. Ini menggunakan hollow 4x4 ya. Kalau kita ukur hanya sekitar 3,5 mili, tetapi namanya kalau kita beli di toko namanya hollow 4x4. Maka inilah dia. Ini ketebalan 0,40. Kemudian kita menggunakan juga hollow 2x4. Nah, 2x4 ya. Ini untuk menyatukan atau mengkombinasikan kaki 4 sudut tadi, atau dikatakan rangka utama. Ini ya. Ini ketebalannya juga 0,40. Kemudian puring, ini puring 0,35 atau 0,40 juga lebih bagus. Puring jumbo ya, yang ketebalannya 0,35 atau 0,40, yang lebarnya sekitar 3,5 juga. Hampir sama lah kita bilang ketebalannya dengan hollow, lebarnya, ukurannya. Kemudian puring kecil ya, yang lebarnya hanya 3 cm ya, lebih kurang. Ketebalan nggak terlalu tebal. Ini hanya kita menggunakan yang tebal 0,30.
Kemudian ini siku untuk mengklaim rangka, mengklaim ini ya, jaring untuk tempat penampungan kotoran kelinci atau menyaring kotoran kelinci agar terpisahlah urin dengan kotorannya. Ya, ini berbahan baku, mungkin berbahan baku plastik atau mungkin ya. Kemudian nanti holo ini kan setelah kita potong-potong akan bersisa, maka sisanya jangan dibuang, bisa kita manfaatkan atau kita sambung seperti ini ya. Ini. Jadi kalau misal kata kurang materialnya tapi ada yang pendek-pendek, maka kita sambung seperti ini. Nanti akan kita buatkan juga video bagaimana cara menyambung besi holo ini. Oke ya sobat-sobat, mungkin itu saja untuk memperkenalkan alat dan juga material apa saja yang kita gunakan. Saya juga berharap kepada teman-teman peternak agar channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pemula. Sekiranya untuk membantu subscribe, like, comment, and share, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.